Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Paulina dengan NIM 2004247 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Adapun tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas pertemuan 15 Birokrasi dan Governansi Publik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handas M. Fakri Aknan, MSI PhD, dan Bapak I.I. Permana STMT. Seksi 2021-10-42-0121. Tujuan materi dari video saya pada hari ini adalah reformasi birokrasi dan good governance, kasus best practice dari sejumlah daerah di Indonesia. Reformasi birokrasi atau administrasi negara dan good governance merupakan dua konsep utama bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedua konsep ini merupakan konsep yang saling terkait satu sama lainnya dan bukanlah merupakan konsep yang relatif baru. Kemudian, konsep tersebut akan sangat berperan dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah yang menentukan dalam pencapaian kemajuan negara tersebut. Melalui reformasi birokrasi dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga mampu menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan daripada reformasi birokrasi akan sangat mendukung dalam penciptaan good governance, karena reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan good governance. Belajar dari berbagai kasus yang ada di dunia internasional, maka keberhasilan dari reformasi birokrasi akan sangat tergantung dari adanya komitmen dan national leadership. Tanpa adanya komitmen dan national leadership akan menyebabkan gagalnya pelaksanaan reformasi birokrasi seperti yang terjadi di Indonesia. Reformasi birokrasi dan good governance perspektif teori. Reformasi birokrasi. Di kebanyakan negara-negara berkembang yang sudah mengalami transformasi ke negara maju, reformasi administrasi negara merupakan langkah awal dan prioritas dalam pembangunan. Administrasi negara menjadi sektor pembangunan atau administrative development sekaligus menjadi instrumen penting pembangunan development administration. Reformasi administrasi di negara-negara tersebut pada umumnya dilakukan melalui dua strategi, yaitu satu, merevitalisasi kedudukan, peran, dan fungsi kelembagaan yang menjadi motor penggerak reformasi administrasi. Dan dua, menata kembali sistem administrasi negara baik dalam hal struktur, proses, sumber daya manusia atau pegawai negeri, serta relasi antara negara dan masyarakat. Reformasi administrasi ini sejalan dengan upaya untuk melakukan modernisasi administrasi pemerintahan. Belajar dari pengalaman beberapa negara, maka kunci dari keberhasilan pembangunan bangsa adalah bagaimana merevitalisasi administrasi negara. Beberapa isu dan agenda yang tengah berkembang dalam kaitan dengan reformasi birokrasi adalah: 1. Modernisasi manajemen kepegawaian, 2. Restrukturisasi, downsizing, dan right-sizing perubahan manajemen dan organisasi, 3. Rekayasa proses administrasi pemerintahan, 4. Anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang partisipatif, 5. Serta hubungan-hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. Modernisasi dan reformasi birokrasi dapat meliputi aspek eksternal dan internal. Dalam aspek eksternal, reformasi dan modernisasi birokrasi diletakkan pada penciptaan kontrak baru antara birokrasi dan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam aspek internal, reformasi dan modernisasi birokrasi di Indonesia dapat diletakkan pada 3 titik tekan, yaitu debirokratisasi struktur internal birokrasi, modernisasi proses internal birokrasi,
dan peningkatan kemampuan aparat birokrasi. Good governance. Konsepsi good governance meliputi pemerintah atau negara yang berdasarkan kepada hukum, transparansi, akuntabilitas, reliabilitas, informasi, serta efisiensi dalam manajemen pemerintahan. Di samping itu, konsepsi good governance saat ini mengalami perluasan isi, sehingga meliputi juga aspek berfungsinya pasar dan sektor swasta serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Pengertian good governance di atas sejalan dengan pendapat Beaufort and Loeffler 2003 yang mengatakan bahwa good governance mengusung sejumlah isu seperti 1. Keterlibatan stakeholder, transparansi, agenda kesetaraan, gender, etnik, usia, agama, dan lainnya, etika dan perilaku jujur, akuntabilitas, serta keberlanjutan. Hubungan material, reformasi birokrasi, dan good governance. Upaya penciptaan good governance sangatlah dipengaruhi oleh adanya komitmen dan national leadership. Komitmen dan national leadership ini merupakan faktor kunci keberhasilan good governance. Kelahiran dan reformasi birokrasi tidak mungkin berhasil tanpa komitmen dan national leadership. Ada dua arah yang harus dituju oleh komitmen dan national leadership dalam penciptaan good governance di Indonesia. Pertama, komitmen untuk melakukan modernisasi birokrasi. Dan kedua, komitmen untuk menegakkan hukum bagi setiap pelanggaran birokratis, mulai dari maladministrasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penciptaan good governance dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, responsivitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Dan inti dari upaya penciptaan good governance terletak pada reformasi birokrasi. Tidak adanya akuntabilitas dalam birokrasi di Indonesia merupakan faktor pendorong untuk melakukan reformasi birokrasi di Indonesia. Ketiadaan akuntabilitas ini menyebabkan penggunaan birokrasi sebagai mesin kekuasaan pemerintah. Akuntabilitas dalam birokrasi dimaksudkan bahwa setiap aktivitas dan penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan. Otonomi daerah, pendorong good governance. Sentralisasi dan desentralisasi adalah dua konsepsi yang selalu eksis dalam sebuah organisasi modern, baik dalam organisasi publik maupun dalam organisasi non-publik. Dalam sebuah sistem negara, baik dalam negara federal maupun negara kesatuan, kedua konsepsi ini bahkan menentukan derajat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau negara bagian. Karena itu, tidak kita temukan sebuah negara yang hidup hanya dengan sentralisasi atau hanya dengan desentralisasi. Meskipun sentralisasi dan desentralisasi adalah dua konsepsi yang selalu ada dalam sistem negara, terdapat beberapa kewenangan dan urusan yang tabu untuk didesentralisasikan. Kewenangan tersebut lazimnya berkaitan dengan keutuhan kedaulatan negara serta kesatuan hukum dan ekonomi nasional. Di antara kewenangan tersebut antara lain kewenangan luar negeri, kewenangan pertahanan, dan keamanan dan kewenangan peradilan. Pada awalnya, konsepsi desentralisasi politik dikenal juga sebagai devolusi, dapat dipahami sebagai pendelegasian kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan kepada unit-unit pemerintahan di daerah yang memiliki independensi terhadap pemerintah pusat. Kontrol pemerintah pusat lazimnya bersifat tidak langsung dan bertindak hanya sebagai supervisor. Berbeda dengan desentralisasi administrasi dikenal sebagai dekonsentrasi, di mana unit desentralisasi hanya memiliki kewenangan untuk mengurus dan secara struktural merupakan perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Maka dalam konsepsi desentralisasi politik, unit-unit desentralisasi memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sekaligus memanfaatkan sumber daya manusia dan alam untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang didelegasikan kepadanya. Secara global, desentralisasi merupakan sebuah isu yang berkembang baik secara teoretik dan praktek dalam ranah administrasi publik. Perkembangan isu desentralisasi ini terkait dengan bantuan-bantuan negara asing dan lembaga-lembaga donor untuk memperkuat proses demokratisasi.
Desentralisasi merupakan refleksi hubungan antara pusat dan daerah, terus akan bergulir dalam proses demokratisasi. Administrasi publik berperan penting untuk ikut menentukan konstruksi hubungan pusat dan daerah di Indonesia, juga ikut membangun kapasitas pemerintahan daerah. Dalam isu ini terkandung substansi yang sangat luas, terutama untuk menciptakan pemerintah yang efisien, efektif, juga untuk meningkatkan proses demokrasi di tingkat lokal. Kasus reformasi di sejumlah daerah, Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Sragen. Pertama, Kabupaten Jembrana. Dalam konteks reformasi birokrasi dan good governance, terdapat sejumlah program inovasi di Kabupaten Jembrana yang layak dan patut dicontoh oleh daerah lainnya di Indonesia. Sejumlah program tersebut dibagi 4 kelompok di bidang, yakni bidang pendidikan, perekonomian, tenaga kerja, dan kependudukan, pertanian, serta perizinan dan struktur pemerintahan. Dalam bidang pendidikan, programnya yaitu pembebasan biaya sekolah SD sampai SMU negeri dan program beasiswa untuk siswa SD sampai SMU swasta. Dalam bidang perekonomian, tenaga kerja, dan kependudukan, programnya yaitu pembebasan biaya pembuatan KTP dan akte kelahiran. Dalam bidang pertanian, programnya yaitu program inovasi pemberian dana talangan kepada KUD untuk membeli gabah petani. Dalam bidang perizinan dan struktur pemerintahan, programnya yaitu pembatasan penggunaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jembrana. Seperti halnya di Kabupaten Jembrana, di Kabupaten Sragen terdapat sejumlah program inovasi di Kabupaten Sragen yang layak dan patut dicontoh oleh daerah lainnya di Indonesia. Sejumlah program tersebut dibagi dalam 3 kelompok besar program, yakni program dalam bidang reformasi birokrasi. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sragen terbagi dalam berbagai aspek, yakni aspek struktur pemerintahan, aspek budaya SDM pemerintahan, aspek e-government, serta aspek pengelolaan anggaran daerah. Pada aspek struktur pemerintahan, pemerintah Kabupaten Sragen melaksanakan program restrukturisasi satuan kerja perangkat daerah yang miskin struktur tapi kaya fungsi dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pada aspek budaya SDM pemerintahan, pemerintah Kabupaten Sragen melaksanakan program membuka peluang wirausaha bagi PNS dalam rangka turut meningkatkan kesejahteraan pegawai. Pada aspek e-government, pemerintah Kabupaten Sragen melaksanakan program pembangunan jaringan pemerintahan secara online dengan perangkat wireless. Pada aspek pengelolaan anggaran daerah, pemerintah Kabupaten Sragen melaksanakan program efisien anggaran. Dalam bidang pelayanan prima, pemerintah Kabupaten Sragen melaksanakan berbagai program seperti pelayanan dengan konsep small management dengan melimpahkan sebagian kewenangan dan fungsi pemerintahan kabupaten ke kecamatan dan desa atau kelurahan, mengembangkan wisata pelayanan publik, serta membebaskan biaya pembuatan akte kelahiran, pengurusan surat izin usaha bagi pengusaha pemula. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan PNS, program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sragen terdiri dari program penyehatan lingkungan seperti pengelolaan sampah terpadu, serta sejumlah program dalam bidang pertanian. Program dalam bidang pertanian ini diantaranya meliputi program revitalisasi pertanian organik, peningkatan teknologi pertanian, dan pengembangan home-based pengelolaan padi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi di daerah. Pertama, political will dan komitmen dari kepala daerah sebagai pimpinan tertinggi birokrasi di daerah untuk melaksanakan program. Kedua, kemampuan kepala daerah beserta aparat untuk melibatkan organisasi lokal seperti lembaga dan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam penyusunan prioritas
juga dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program. Ketiga, adanya program efisiensi pembangunan di semua sektor serta upaya mengubah paradigma dan budaya birokrasi. Keempat, pemilihan prioritas program. Dari sejumlah faktor tersebut, maka peranan kepemimpinan merupakan faktor yang sangat menentukan. Karenanya, yang perlu dilakukan untuk dapat mendorong reformasi birokrasi dan good governance di daerah lainnya adalah bagaimana kita dapat turut memastikan terpilihnya figur-figur yang memiliki komitmen dan kepemimpinan terhadap reformasi birokrasi untuk dapat menjadi kepala daerah. Karenanya, momentum pemilihan kepala daerah secara langsung dapat menjadi batu pijakan utama guna mewujudkan kondisi itu. Selain itu, partisipasi secara aktif dari masyarakat serta keberadaan aturan perundang-undangan yang memadai terkait reformasi birokrasi dan good governance yang akan menjadi payung dalam proses pelaksanaan reformasi birokrasi dan good governance tersebut. Sekian penampilan video atau presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.